Baik, saudara-saudariku, malam ini kita berbahagia karena sampai malam ini kita masih diciptakan sebagai manusia, bukan yang lainnya. Tapi yang penting diketahui, banyak orang dicipta sebagai manusia tapi tidak paham fungsi kemanusiaannya. Ada orang diciptakan sebagai manusia, bahkan sampai wafat dia tidak tahu bagaimana beraktivitas sebagai seorang manusia. Yang paling aneh, maaf, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan yang lain. Ada manusia tapi tidak berperilaku seperti manusia. Dia melakukan perbuatan yang sesungguhnya bukan dari fitrah kemanusiaannya. Nah, kita akan pelajari pada malam hari ini sebagai pengantar kajian kita untuk memahami apa esensi kehidupan kemanusiaan kita untuk melahirkan akhlakul karimah seperti yang diharapkan. Turun Quran surah ke-95 At-Tin ayat yang keempat. Bersyukur kita diciptakan sebagai manusia, kata Allah. Manusia itu unik, beda dengan makhluk yang lainnya. Saat diciptakan Allah berjanji, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Satu, sungguh kata Allah, saya yakinkan pada kalian, jangan ragu-ragu. Kalimatnya dibuka dengan lam dan qad. Lam di ilmu nahwu disebut harfu taukid, qad disebut harfu tahqiq. Taukid meyakinkan pada yang ragu, tahqiq memberikan sebuah kekuatan dan jaminan pada apa yang akan disampaikan. Seakan-akan Allah ingin katakan, laqad khalaqnal insana, hei manusia, jangan ragu dengan pernyataan ini. Saya yakinkan pada kalian, tanamkan pada diri kalian, saya pastikan sungguh saya menciptakan semua manusia fi ahsanit taqwim, dengan bentuk fisik yang sempurna. Awas, lihat sebentar. Manusia dalam Quran itu setidaknya disebut dengan 5 nama. Kalau Anda baca Al-Quran, mesti lihat nama apa yang disebutkan di situ, karena setiap nama maknanya bisa beda. Cuma terjemahannya sama-sama diterjemahkan manusia. Contoh, saat mulai diciptakan pertama kali, manusia pertama itu disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Kalau disebutkan bashar diterjemahkan manusia, padahal maknanya ada penekanan beda dengan ayat yang lainnya. Kita simpan dulu. Contoh, ada yang kedua namanya ins. Setiap disebutkan ins muncul pasangannya jin. 18 kali disebutkan dalam Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tapi kalau Anda baca terjemah, diterjemahkannya manusia juga. Kalau sama-sama manusia, kenapa yang satu disebut bashar, yang kedua disebut ins? Ingat baik-baik, kalau kita menemukan dalam Quran disebut nama dengan bashar, itu menunjukkan manusia dengan potensi nafsu di dalamnya. Dan dijelaskan bagaimana mengelolanya. Tak mampu mengelola, bahaya. Quran surah ke-12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu akan menguasai manusia, menjerumuskan pada sesuatu yang buruk. Makanya ketika Anda tahu dalam diri ada nafsu, disebut bashar, dijelaskan bagaimana mengelolanya. Nanti kita lihat. Ins dipasangkan dengan jin. Setiap disebut ins bukan sekedar manusia. Ins itu menyebut manusia, dasar fitrahnya berasal dari kata anisa, yang berarti sesuatu yang lembut. Dalam bahasa Arab, ins punya 3 arti. Lawan dari itu jin. Jin pun punya 3 arti. Ins artinya tampak, arti pertama. Jin tersembunyi. Setiap kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan jim dan nun. Jim dan nun, jannah, jim nun ta. Surga, kenapa disebut jannah? Karena sekarang belum tampak, tersembunyi. Janin, ibu punya janin. Kenapa disebut janin? Karena nggak ada orang hamil, perempuan mengandung, kelihatan janinnya. Mustahil, baru lahir, borojol, baru kelihatan. Tapi kalau belum terlahir nggak akan nampak. Nggak ada orang ibu-ibu hamil jalan-jalan tuh lihat janinnya bergerak-gerak, nggak ada. Janin tersembunyi. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena fitrahnya tersembunyi, tidak nampak. Manusia sebaliknya nampak. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu pasti jin punya masalah, karena sedang keluar dari fitrahnya. Betul, yang paling bermasalah itu kalau manusia yang cari-cari penampakan jin, sampai bikin liga paranormal. Ada kerjaan. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin bermasalah. Sebaliknya, fitrah manusia itu tampak, ins tampak. Nggak ada manusia lahir nangis tapi bayinya nggak ada.
Mustahil suara berbunyi, bayinya tampak. Makanya kalau dia tumbuh dewasa beraktivitas, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, berarti pada saat itu dia sama dengan bukan, sama dengan keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah. Pak Gub datang ke kantor, lihat staf suka sembunyi-sembunyi, harusnya pintu depan lewat belakang. Datang upacara sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, datang ke rumah sembunyi-sembunyi. Itu menunjukkan dia sedang punya persoalan. Kecuali kalau canda yang biasa itu tidak ada masalah. Papa, kok papa nggak seperti dulu sebelum menikah sering kasih hadiah, sekarang mana hadiahnya? Kata papa, mama, nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap nggak akan ngasih umpan lagi. Catat tuh, praktekin sama dia. Belum selesai kisahnya. Malam-malam begitu mau tidur, datang, dikunci pintu, diketok. Ma, buka, papa mau tidur. Kata mama, pa, nggak ada nelayan tidur sama ikan. Catat, bu. Canda yang biasa. Tapi kalau datang sembunyi-sembunyi ada yang salah. Ins itu lembut, jin lawannya kasar. Jin itu makna diantaranya yang kedua kasar. Makanya jin itu, maaf ya, kalaupun melakukan penampakan atau ada orang kemasukan jin, nggak ada yang lembut. Demi Allah saya katakan, belum pernah ada orang kemasukan jin minta izin datang, Ustadz saya mau ikut taklim, sedang kemasukan. Mustahil. Kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Sebaliknya manusia itu lembut. Makanya ketika terlahir fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, di antara makna fitrah cenderung pada kebaikan. Karena cenderung pada kebaikan, mohon maaf, setiap manusia ada yang berbuat salah, hati kecilnya pasti menolak. Nggak percaya silahkan pulang dari sini, coba aja ambil sendal orang lain. Begitu anda, ini contoh ya, contoh, awas jangan dipraktekkan, contoh, cuma contoh. Begitu anda ingin praktekkan, hati kecil anda akan berkata jangan, itu tidak benar. Sama betul pak, datang proyek yang tidak bagus, minta tanda tangan Pak Gubernur, begitu akan ditandatangan hati kecilnya berkata itu tidak benar, jangan lakukan. Pak Gub katakan maaf, tangan saya tangan tahiyat, tidak pernah digunakan untuk maksiat. Masya Allah. Pak Gub, tapi fee-nya 10 miliar. Sebentar, saya istikharah dulu. Oh, nggak bisa. Nggak ada istikharah dalam maksiat. Paham insya Allah? Jadi mustahil. Makanya aneh kalau ada manusia-manusia setelah tumbuh tiba-tiba jadi kasar. Silakan anda cek, karena kita ini saat diciptakan mulia, makhluknya bagus. Buka Quran surah ke-17 ayat 70, paling kanan di pertengahan. Saat kita tercipta oleh Allah, itu disebutkan karena lahirnya itu baik, maka dijaga sifatnya mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh anak cucu Adam itu kami berikan kemuliaan dengan sifat mulia. Karim itu sifat mulia dari segi akhlak. Makanya ada istilah akhlakul karimah. Orang Arab mengatakan karimun mata amdahuhu amdahuhu wa idza lumtuhu lumtuhu wahdi. Orang mulia itu akhlaknya, kalau baik saya puji dia, kalaupun ada yang tidak baik tidak akan saya ungkit aibnya. Karim. Kita itu saat diciptakan membawa sifat kemuliaan. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Matanya mulia, tangannya mulia, fisiknya mulia. Apa bentuk kemuliaan itu? Dua. Satu, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulia dalam bentuk fisiknya. Ingat baik-baik, takwim itu tampilan fisik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di ketika kita diciptakan, kita itu paling sempurna, paling mulia fisiknya. Silahkan cek, kalau nggak percaya Anda mulia, nanti besok Ahad main ke Ragunan. Kumpulkan semua hewan, bandingkan dengan Anda. Absen satu-satu, monyet maju, lihat fisik Anda, bandingkan, jauh. Singa raja hutan, lihat singa, lihat Anda, masih ganteng Anda. Nggak percaya silahkan. Dan kemuliaan itu secara fisik disebutkan kalimat insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran di 43 surah berbeda. Ada surahnya ke-76, surah Al-Insan. Apa itu insan? Insan itu artinya manusia yang ditunjuk berdasarkan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Jadi kalau Anda disebut insan, saya baca Quran menemukan kalimat insan, itu artinya manusia berdasarkan aktivitasnya. Nah kata Allah,
kamu ini saya ciptakan sempurna. Yang dimaksud sempurnanya, fisiknya akan sesuai dengan aktivitas kehidupannya. Jadi nggak boleh dirubah. Karena kalau Anda robah, maka keadaan fisik kita itu tidak akan sesuai dengan maslahat kehidupan. Sempurna itu bukan ukuran manusia. Ganteng itu relatif, Pak. Cantik itu relatif, Bu. Kalaupun jelek mutlak. Ya. Relatif semuanya. Karena sifat ganteng, sifat cantik bahasa Al-Qur'annya akan menyesuaikan dengan maslahat kehidupannya. Ingat, karena nanti, karena nanti setan berjanji kepada Allah akan membisikkan pada manusia tersebut di Quran surah keempat ayat 117 sampai dengan 119-nya. Dia berjanji kepada Allah akan membisikkan pada manusia untuk merubah tampilan fisiknya. La'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, dia bersumpah kepada Allah, aku akan mengambil bagian dari manusia untuk menggodanya. Wala udhillannahum, aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan pada mereka. Yang paling dahsyat, wala ughayyirunna wala ubattikanna adhanil an'am, aku akan bisikan untuk merubah tampilan-tampilan binatang, diinspirasikan dari situ merubah tampilan fisiknya. Contoh, maaf sekali, kata Allah tampilan fisik manusia cuma dua. Buka Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kata nas artinya menunjuk sebuah manusia tanpa kecuali sampai akhir hidup manusia, itu nas. Dipanggil oleh Allah, panggilannya pakai huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Di ilmu nahu disebut dengan huruf nida, huruf panggilan. Harfun nida ada 14, cuman yang disebutkan di Quran cuman satu, ya. Kenapa cuman ya 360 kali disebutkan di Quran? Karena huruf ya ini mencakup semua fungsi huruf nida yang lainnya. Itulah Al-Quran, efektif dan menunjuk langsung pada sasaran. Ya itu menunjuk pada yang dekat, bil qarib, nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id, memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya taukid, haknya tanbih. Kata Al-Quran, tanbih peringatan, taukid penguat. Hei setiap manusia, mau dekat, mau menengah, mau jauh, siapapun kalian, semuanya saya peringatkan, saya tekankan bahwa semua manusia itu cuma dua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya ciptakan kalian dengan fisik yang sempurna, jenisnya cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga. Nggak ada yang ketiga. Nama Nia, Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Nggak ada. Kurniadi ya Kurniadi, Nia ya Nia, tidak akan bersatu di antara keduanya. Dan ini fitrah, jangankan pada manusia, pada yang lain pun diciptakan serupa, supaya sadar bahwa sifat penciptaan makhluk itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 4, Quran surah ke-51 ayat 49. Paling kiri ke bawah. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap makhluk selain Allah aku ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuman aku yang tidak punya pasangan. Nah, pasangan itu sifatnya pakai kata zauj. Zauj itu yang berlawanan, tidak ada yang sejenis. Jangankan manusia, hewan pasti berlawanan. Silakan cek, kambing jantan, kambing betina, sapi jantan, sapi betina. Tumbuhan ada putik, ada benang sari. Siang ada malam, hitam ada putih. Sampai sekarang belum pernah dengar ada kambing homo. Cek. Ada Pak Gub, kemarin Idul Adha Pak Gubernur diskon Pak, sapinya bagus sekali Pak, wah beratnya 2 ton, harganya buat Bapak murah 100.000. Kok bisa? Kambingnya lesbi. Nggak ada kambing homo, nggak ada sapi lesbi, datang biasa aja. Kenapa? Karena dia tahu instingnya menunjukkan bahwa setiap pasangannya pasti lawannya. Manusia itu pertama sempurna fisiknya, maka jangan dirubah-rubah menjadi jenis kelamin yang lainnya. Karena itu kalau ada yang merasa berbeda, kita doakan dan dakwahi. Barangkali ada sesuatu yang belum ia pahami. Awas, hati-hati. Kalau semakin bertebaran nanti kemaksiatan, yang muncul peringatan, diutus Rasul dari zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman sekarang. Nabi Nuh sampai sekarang di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah berikan wahyu kepadamu seperti kami berikan wahyu kepada Nuh, Rasul yang pertama. Apa fungsinya?
mengarahkan manusia pada petunjuk yang benar. Jadi kalau ada yang salah menilai dirinya, saking sayangnya Allah, kamu jangan sampai salah. Pulang dalam keadaan yang baik. Kamu lahir suci, kenapa pulangnya kotor? Diutuslah Rasul untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Warisan dari Rasul disebut ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi, makanya wajar diingatkan. Kalau sulit diingatkan, yang datang bermasalah nantinya. Maaf, pernah terjadi zaman Nuh alaihissalam, umat diingatkan sulit, datang kemudian tsunami. Diabadikan di Quran surah ke-11 ayat ke-40. Fa idza jaa amruna wa farat an-nur. Kalau sudah datang ketetapan kami yang nantang azab, nantang hukuman, apa yang terjadi? Kemudian siap-siaplah digoncang dengan periuk itu. Goncang, gempa datang. Dan nur, setelah itu air memancar dari goncangan, datang tsunami, bah datang. Mulai muncul tsunami, T. Gempa diawali, G. Kadang-kadang datang longsor, L. Kadang-kadang ada banjir, B. Longsor, banjir, kemudian gempa, tsunami, disingkat LGBT. Longsor, gempa, banjir, tsunami datang. Nah, kalau kita kembalikan, pertama, tampilan manusia fisik sempurna, jangan dirubah. Yang kedua, ingat baik-baik, fokus ya, ingat baik-baik, setiap manusia desain fisiknya itu sesuai dengan fungsi kehidupannya. Jangan dirubah. Sebab walaupun Anda tidak merubah jenis kelamin, hanya merubah tampilan saja. Hidung tadinya ke bawah lubang, diubah ke atas supaya agak beda dikit saja. Begitu Anda rubah, fungsinya berubah. Fungsi berubah, maslahat tidak akan terjamin dalam kehidupan. Saya ambil contoh nih. Ini kulit kan kalau kita lihat warnanya beda-beda. Ya. Dari sawah aja beda-beda. Sawah matang, ya, sawah mengkal sampai yang busuk, gitu kan? Misal itu kan kita pisahkan. Tidak ada yang seperti itu. Kembalikan. Kalau ada yang pernah ke Sudan daerah terkhusus tertentu, nanti itu ada yang wilayahnya pigmen kulitnya warnanya 4. Putih. Jangan dikira semua Afrika itu hitam semua, banyak yang putih. Mesir itu Afrika Utara, Libya Afrika Utara, banyak yang putih. Sudan ada yang putih. 1 putih, kedua coklat, ketiga hitam, keempat ungu, Pak. Itu tempat. Ternyata Masya Allah, Allah ciptakan beda warna kulit itu bukan untuk menunjukkan rasialitas, bukan. Ternyata menyesuaikan dengan maslahat tempat dia tinggal. Yang putih tadi ternyata cuacanya itu kalau panas paling-paling sampai 26, paling tinggi 30. Yang coklat 36. Yang panas rata-rata 40, 45. Yang ungu 50 rata-rata. Tapi hebatnya putih ke coklat gak kuat, coklat kuat. Coklat ke hitam gak kuat, hitam ke ungu gak kuat. Ungu mah santai aja. 50 derajat dia keluar kerja biasa. Apa takut hitam? Tidak, sudah ungu. Apa capek? Tidak, biasa aja. Dan hidupnya hemat. Masak telur, simpan di luar 15 menit setengah matang. Dan itu kulit nahan dari panas, tahan betul. Dia masuk ke hitam bisa, ke coklat bisa, ke putih bisa, biasa aja. Di begitu Anda diberikan penciptaan demikian, ternyata ada maslahat yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan merubah. Saya pernah kedatangan dan berjumpa beberapa kali dengan seorang anak. Itu lahirnya, Pak, Bu, bagi sementara orang itu disebut cacat. Tapi bagi saya itu kesempurnaan bagi dirinya. Karena ketika Allah tetapkan ada yang sempurna maslahat dalam hidup yang belum dilihat. Lumpuh otaknya. Namanya Fajar. Lahir berat cuma 1,5 kilo. Lahir dia 1,5 kilo. Lumpuh otak. Orang mengatakan ada kekurangan, tapi suami istri ini percaya bapak ibunya ada kelebihan di dalam yang Allah titipkan. Setiap diberikan ASI, bacakan 1 juz oleh suaminya. Berikan ASI, bacakan 1 juz. Allahu Akbar. Begitu tuntas kemudian 3 tahun dia mulai bisa bicara. Yang keluar pertama kali di lisannya Al-Quran. Dicek oleh Ustadz, dicek setahun, usia 4 tahun ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Itu kalau antum tanya urusan yang biasa, jawabnya telat. Dari mana tadi? Ini jawab sekian detik. Tapi kalau antum tanya amma yatasaalun tanpa jeda anin naba'il azim, seketika. Jadi balik semua tampilan yang diberikan ada keistimewaan yang Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Makanya saya tidak menginginkan di Banten ini
terutama kita semua juga yang dari luar Banten, sepanjang beriman jangan pernah merubah fungsi fisik kehidupan kita, karena itu akan merubah maslahat dalam kehidupan kita di masa depan. Sepakat sampai sini? Baik. Maaf. 2. Setelah Allah menyebutkan fungsi fisiknya sempurna, maka kesempurnaan itu dilengkapi dengan fungsi fisik yang bermodal mulia dalam beraktivitas. Di fisiknya bagus, sempurna, dan sikapnya pun sempurna. Apa kesempurnaan sikap itu? Tadi yang disebutkan di Quran surah ke-17 ayat 70. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah berikan kemuliaan pada seluruh tampilan fisik Bani Adam. Apa kemuliaannya? Semua fungsi tubuhnya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, Anda tidak akan pernah temukan paparan Al-Quran tentang fungsi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali semua yang mulia. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalian ini makhluk mulia, fisiknya mulia, maka aku tidak ridha kalau tubuh kalian dipakai pada yang tidak mulia. Maka diturunkanlah ayat-ayat bimbingan. Contoh, mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kalau cuma melihat, elang melihat. Elang naik ke atas gunung karang, terbang tinggi, naik tinggi, setinggi-tingginya elang terbang, anak ayam masih kelihatan. Antum naik pesawat terbang tinggi, anak sendiri nggak nampak. Kalau cuma bicara pandangan yang tajam, elang lebih tajam. Kalau bicara melihat, kambing melihat. Cuma mata kambing nggak dihisap, mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, pandangan kita, apa yang kita fikirkan, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita diciptakan beda dengan yang lain. Karena mulia, maka fungsi matanya bukan untuk melihat, tapi hanya melihat yang baik-baik. Buka Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria apalagi yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, maka pandangannya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ghaddul basar itu memalingkan dari yang tidak baik. Kalau ada yang tidak baik, palingkan, jangan dilihat. Itu fungsi mata. Perempuan sama. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan pada setiap perempuan, bahkan kalau dia merasa punya iman, imannya akan membimbing mata itu hanya melihat yang baik. Kalau ada orang, mohon maaf, hidupnya seringkali melihat yang salah, memandang yang tidak benar, maka ada yang salah dengan fungsi matanya. Apalagi kalau dia mengaku punya iman. Ada yang keliru. Apa fungsi lisan? Berkata yang baik-baik. Bersabda Nabi, lihat kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka lisannya hanya boleh berkata yang baik-baik. Katakan yang baik, tak mampu, diam. Silahkan cek, nggak ada dalam Al-Quran keterangan misalnya katakan yang buruk, katakan putus, katakan celak, nggak ada. Makanya lisan kita dilarang berkata yang tidak mulia. Kalau ada orang berkata yang tidak baik, itu bukan menunjukkan, sekedar menunjukkan ada yang salah, tapi menunjukkan juga sedang merendahkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, saya ciptakan kamu mulia, kenapa lisan kamu dipakai yang kotor? Turunlah keterangan di Quran menjaga lisan supaya bercakap yang mulia. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei para pemilik iman, apalagi yang punya iman, la yaskhar qaum min qaum, jangan saling cela. Kalau ada orang beriman saling mencela, maaf, birokrat beriman saling cela, murid beriman saling cela, ustadz ngaku beriman saling cela, itu pada saat mencela sedang merendahkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan saling cela, la yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gibah, gosip tinggalkan, Bu. Saya tidak, ustadz, alhamdulillah, nggak seperti ibu itu tuh yang itu tuh. Oh, sama. Ini menunjukkan ada yang salah. Makanya kalau kita benar-benar mulia, imannya ada, nih iman masuk ke mata, lihat yang baik, iman masuk ke lisan, katakan yang baik. Bahkan kalau ini salah lihat, lisannya bisa berkata untuk bisa beristighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah, gegaskan istighfar. Lewat Pak Gum, lewat Tangerang, ada gambar yang tidak bagus, sekda pas lewat ke situ. Begitu pas sekda lewat, lihat gambar yang tidak bagus. Iman ada, palingkan. Lisan beristighfar, astagfirullah, salah nih. Besok turunkan, ganti yang bagus. Tapi pas sekda antara melihat dengan istighfar itu tidak ada yang ketinggalan. Bukan lisannya istighfar, matanya ke situ, astagfirullah. Astagfirullah, nggak benar ini. Nggak benar tapi dilihat.
Astagfirullah, palingkan. Ganti dengan yang baik. Itu lisan beriman. Itu mata beriman. Nah, yang paling menarik kata Al-Quran, maaf, jangankan yang punya iman, cukup jadi manusia sebetulnya. Jadi manusia, maka digunakanlah fungsi tubuh pada yang baik, apalagi yang beriman. Jadi orang punya iman itu, imannya akan masuk ke fungsi tubuhnya, membimbing dia untuk menggunakan tangan sampai dengan kaki pada yang baik-baik, kepala sampai kaki pada yang baik. Silahkan cek. Saya mau bicara tentang mencari rezeki nih. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Bandingkan dengan ayat 172. Saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita aja nih. Saya serius. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kalau manusia itu orang beriman saja atau umum? Umum. Yang beriman, yang tak beriman. Kalau menggunakan ayat dalam kehidupan, tenang hidup. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silahkan cari makan, bekerja. Ini kalau di bahasa Arab, di ilmu balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Kulu min thayyibat, kulu cari makan sesuap nasi. Ya, sesuap nasi di bahasa Indonesia namanya sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan, yang dimaksud sebagian. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Mustahil pulang cuma bawa sesuap. Mustahil. Itu pasti bawa, berasnya bawa, bajunya bawa, macam-macam dibawa. Itu sinekdok pas prototo. Dziktul ba'di yuradu bihil kullu. Kata Quran, silahkan kerja, cari makan, bebas. Profesi apapun selama yang baik silahkan, tapi cara nyarinya halalan thayyiba. Kalau dalam konteks kemanusiaan halal, ikuti kemudian aturan-aturan yang berlaku, legalitas yang ada, jangan menyimpang. Aturan administratif mengatakan jangan korupsi, jangan korupsi, jangan menipu, halal. Dalam konteks syariat yang Allah benarkan, kalau tidak benar jangan diikuti. Konteks dunia benar, konteks akhirat tidak, maka akhirat diikuti, akhirat yang diikuti. Sementara tempat mengatakan babi legal, kata syariat babi tidak legal. Maka walaupun dibenarkan hukum dunia, tapi hukum akhirat diutamakan. Cuma orang-orang yang bekerja dalam urusan dunia, kata Quran, sepanjang Anda bekerja, maka carilah pekerjaan dengan cara yang halal, ikuti aturan. Anda melanggar aturan, diproses hukum dunia. Kiai misalnya, ustadz, ngambil sesuatu dengan cara yang tidak benar. Misal, jangankan orang biasa, ustadz pun kalau salah diproses. Pasti itu. Pak Ustadz, Bapak kemarin ketahuan, mohon maaf Pak ya, Bapak ngambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Bapak kan Ustadz tapi salah juga. Maaf Pak, Bapak nggak bisa tangkap saya Ustadz. Nggak ada alasan. Mau Ustadz mau bukan, salah, proses. Halalan, thayyiba. Thayyib itu gunakan pada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Bukan sekedar baik. Baik di Quran ada 5. Awas hati-hati. Baik di Quran ada 5. Satu thayyib. Thayyib itu baik yang memberikan manfaat untuk kesehatan. Makanya orang Arab kalau ditanya kaifa haluk, apa kabar? Ini orang Arab nih. Belakang. Ditanya kaifa haluk, dijawab ana thayyib alhamdulillah. Thayyib artinya badannya sehat. Makanya kata Quran kalau dapat yang halal, dapat 5.000. Cari makanan yang 5.000 itu membuat tubuh kita sehat. Enggak semua yang diinginkan mesti dibeli, yang butuh ambil, bikin badan sehat. Ditanya kaifa haluk, alhamdulillah ana thayyib. Thayyib fisiknya sehat. Tapi kadang-kadang ada yang fisiknya sehat, pikirannya tidak sehat. Apa buktinya? Bang Thayyib 2 kali puasa 2 kali lebaran, fisiknya sehat tapi nggak pulang-pulang. Nah kalau fisiknya ingin sehat, pikirannya bagus, namanya khair. Kalau baik jadi kerjakan kemudian disebut ma'ruf. Kalau dipraktekkan karena Allah disebut ihsan. Kalau 4 dikumpulkan, thayyib dikumpulkan dengan khair, dengan ma'ruf, dengan ihsan, namanya salih. Quran surah ke-7 ayat 189. Berhenti sebentar, lihat sini. Ya hei manusia, cari pekerjaan dengan cara yang halal, dapatkan dari itu semua, ambil yang thayyib. Yang paling menarik ketika disebutkan orang beriman, halalnya dibuang. Buka ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman. Imannya tadi ya ayyuhan nas, hei manusia. Sekarang orang beriman. Yang tadi, maaf, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, halalnya disebut. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakkan jadi thayyibat. Lihat, kata para ulama tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena pemilik iman itu gak usah disebutkan lagi halalnya, imannya akan membimbing dia pada yang halal.
Jadi kalau ada pengusaha muslim, pekerja muslim, birokrat muslim mencari sesuatu dengan cara yang haram dan dia beriman, maka ada yang salah dengan imannya. Karena itu Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, la yasriqul mu'min 'indama yasriq fa huwa mu'min. Tidak akan orang beriman mencuri, ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Mustahil. Makanya kalau semua berpikir yang halal, imannya mendorong pada yang baik, masuk ke tangan baik, masuk ke kaki baik, semua baik, maka apa yang terjadi? Kata Allah, saya jamakkan thayyib jadi thayyibat. Thayyibat itu bukan sekedar memberikan manfaat, tapi keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Masya Allah, kalau berkah itu manfaatnya banyak. 1 juta tapi berkah, itu Masya Allah enak. Saya pernah mendapati kisah keluarga penghafal Quran. Suaminya, maaf ya, bahasa manusia, kuli bangunan katanya. Istrinya tinggal di rumah, kadang ngambil kayu bakar. Keluarga penghafal Quran, istrinya itu hafizah, punya sanad pak. Akhwat yang di belakang. Suami hafal Quran juga. Anak-anak dididik, itu Masya Allah, kalau anda ada tamu ke dalamnya, datang, itu ikan macam-macam, dijamukan buah-buahan, setiap mau makan datang. Dan cerita istrinya, alhamdulillah Abi itu kalau pulang bawa uang banyak sekali, 500.000 bertahan selama sebulan. Mau makan, makanan datang, mau buah datang, 500.000 berkah. Ada orang dapatkan 500 juta dengan cara yang tidak benar, 10 hari habis karena digunakan, diambil dengan cara yang tidak tepat. Pilih mana Pak Sekda? Gaji 500.000 berkah atau 500 juta tidak berkah? Langsung di samping Pak Gubernur, tidak ada pilihan ketiga, awas, tidak ada pilihan ketiga. Tidak mudah. Pengennya sih 500 juta berkah Ustaz. Bisa. Caranya Quran surah ke-7 ayat 96. Ini bagian terakhir yang coba kita bahas seperti dibacakan oleh Qari tadi. Walau anda ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau satu penduduk di tempat di bumi sebanten semua mau beriman, ingat yang tadi nas, kedua iman, ketiga iman plus takwa, amanu wattaqau, kami buka semua pintu rizki di langit dan di bumi. Langit dan bumi dibuka. Kalau langit dan bumi dibuka, sudah nggak capek, kemana aja berangkat, mudah rizki datang, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Buka Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Tadi kata Allah, kalau anda bertakwa kami buka keberkahan. Kalau dibuka keberkahan, rizki itu jangankan dari yang dicari, yang nggak diduga datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dalam setiap persoalannya. Semua bentuknya nakirah. Nakirah menunjukkan pada yang umum. Artinya punya masalah di mana pun. Di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, kehidupan sosial ada masalah. Kata Allah, kamu tingkatkan takwa, saya berikan kemudahan untuk mengatasinya. Belum selesai ayatnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami akan kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang diusahakan, yang nggak dikira-kira datang. Nggak nyangka ya, nggak usah disangka, memang rezekinya datang dari sisi yang tidak disangka. Apa ikhtiarnya? Takwa. Nah sekarang bagian terakhirnya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa supaya mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Teman-teman sekalian, kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Pertanyaannya, ini waktu kita terbatas, kalau dibahas 115, satu aja udah 1 jam.